Ini terjadi karena ia merasa dengan kesaksiannya ia memuliakan Tuhan. Tetapi ternyata tanpa ia sadari, ia justru telah melanggar peringatan keras dari Yesus. Sehingga hal ini berakibat pelayanan Yesus menjadi terhambat. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah menghambat pelayanan Yesus. Perintah Tuhan haruslah kita jalankan. Tetapi ternyata banyak sekali orang yang dengan tidak sengaja ataupun dengan sengaja justru malah melanggar perintah yang Yesus katakan tersebut. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan adalah pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Padahal sesungguhnya mereka malah menjadi penghambat bagi pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan sudah melarangnya. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Markus 1 ayat 43 sampai 44. Markus 1 ayat 43 sampai 44. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingat, jangan katakan sesuatu kepada siapapun juga, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Di sini kita melihat betapa kerasnya peringatan dari Tuhan supaya tidak menceritakan kepada siapapun tentang kesembuhannya yang ia terima dari Yesus. Tetapi cukup perlihatkanlah kepada imam dan memberi persembahan syukur sebagai bukti pentahirannya atau kesembuhannya dari penyakit yang dianggap najis pada saat itu. Hal ini dilakukan supaya ia dapat diterima kembali oleh masyarakat. Tetapi apa yang terjadi? Mari kita lanjutkan di dalam Markus 1 ayat yang ke-45. Markus 1 ayat 45. Namun orang itu pergi memberitakan peristiwa itu serta menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang terpencil. Tetapi orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Karena ia melanggar perintah Tuhan, maka Yesus tidak dapat lagi masuk ke dalam kota untuk melakukan pelayanannya. Yesus pada akhirnya harus tinggal di tempat-tempat terpencil di luar kota. Meskipun demikian, ada banyak orang terus mengejarnya. Dan ini dilakukan karena mereka ingin menemui Yesus demi menerima kesembuhan atau mujizat juga. Ini terjadi karena ia merasa dengan kesaksiannya ia memuliakan Tuhan. Tetapi ternyata tanpa ia sadari, ia justru telah melanggar peringatan keras dari Yesus. Sehingga hal ini berakibat pelayanan Yesus menjadi terhambat. Marilah kita merenungkan, apakah kita juga melakukan hal yang sama seperti orang tersebut? Ada banyak orang pada akhirnya datang ke gereja bukan untuk menerima firman, tetapi mereka malah mengejar mujizat ataupun kesembuhan saja. Dan ini artinya kita berperan menjadi penghambat berita Injil yang seharusnya kita bagikan. Mereka datang ke gereja bukan untuk memperoleh firman yang membawa keselamatan, tapi mereka datang ke gereja hanya untuk menerima berkat atau kesembuhan saja. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini tentang menghambat pelayanan Yesus.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kami disadarkan bahwa seringkali kami juga melakukan hal yang sama. Kami melanggar perintah Tuhan. Kami justru menjadi orang yang berperan membawa orang-orang tidak lagi Tuhan melihat firman Tuhan sebagai cara untuk bertobat. Tapi mereka justru malah mengejar mujizat-mujizat, bukan mengejar keselamatan. Tuhan, biarlah kami bisa berubah. Kami bisa Tuhan menerima kesembuhan ataupun mujizat yang kami terima itu sebagai pengalaman pribadi kami yang justru menguatkan iman percaya kami. Sehingga kami boleh bersaksi tentang keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Close to You. Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu